Saya kok jadi belajar tentang yang namanya Tuhan bilang, ada begitu banyak anak-anakku yang tidak sadar. Dia pikir, dia sudah bersikap seperti orang yang menjadi saksiku, menjadi kepanjangan akan isi hatiku. Tapi sesungguhnya, sekarang ini banyak anak-anak Tuhan yang malah dikuasai dengan roh kompromi. Apa itu roh kompromi? Tuhan tidak pernah menyetujui dengan adanya kompromis. Amin. Walaupun berdalih, bertopeng, rohani. Ini saya kasih contoh ya. 5 orang misalnya, berteman baik. Lalu kemudian terjadi suatu adu pendapat misalnya. Atau sesuatu yang tidak tepat. Ya, namanya manusia kadang-kadang bisa bereaksi tidak tepat. Betul enggak? Ya. Lalu misalnya nih, wah ini nggak baik ya. Ini harus didoain nih. Nggak baik ini kalau begini. Kok ini kayaknya disesatkan ya. Orang yang kena roh kompromi, saya ngomong dulu, yang seharusnya semuanya hidup di dalam dasar kebenaran Kristus, mestinya kalau mengasihi yang dari Tuhan, ya, punya hati yang mengasihi, bukan sungkan ya. Saya mau kasih tahu, harus kau bedakan antara mengasihi dan antara segan. Dan menjadi milik Kristus tidak boleh lebih segan kepada manusia daripada segan kepada siapa? Tuhan. Kalau dia sebagai kepanjangan hati Tuhan, dia ngerti, disitulah justru dia berfungsi untuk menjadi orang yang mewakili Kristus. Untuk meluruskan supaya saudara-saudaranya tidak tersesat. Betul enggak? Tapi kita sebagai domba Kristus tidak diminta untuk takut. Karena ketika kita bersuara, suara kebenaran Kristus yang disuarakan, maka percayalah kita punya gembala agung yang akan menuntun dan melindungi kita. Amin. Ini di dunia. Tapi kalau di komunitas, bagaimana? Bisa itu terjadi. Tiba-tiba engkau berubah menjadi, maaf ya, roh bunglon, roh kompromi. Itu tidak berkenan loh di hadapan Tuhan. Saya bilang, kenapa ya orang itu dipanggil bunglon? Iya, kalau sama si ini baik. Walaupun si ini ngomongnya salah atau apa, diiyain aja supaya dia dianggap baik. Dia dianggap pendengar yang baik. Nggak berusaha dilurusin. Nanti kalau sudah, dia ngomong sama si ini. Si ini ngomong lagi dengan versinya, dia diam juga. Jadi pendengar yang baik. Itu bunglon. Hari-hari ini Tuhan ngomong, tanpa disadari. Dia dikuasai roh kompromi. Sebenarnya yang menjadi tuan atas roh kompromi ini adalah apa? Diri sendiri. Kenapa dia kompromi? Karena dia, tanda kutip, takut dianggap berbeda. Takut dianggap tidak mengerti akan lawan bicaranya. Takut dijauhi. Merasa nanti tidak punya teman. Ujungnya apa? Semua dari semua itu apa sih tujuannya? Bukan lagi engkau mengerti bahwa dirimu, hidupmu itu harus jadi saksi Kristus. Amin. Saksi Kristus.